Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Alfareja dengan NPM 202143501568, kelas R4R. Di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi. Selanjutnya, normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical design sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik atau tanpa redundansi. Normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Selanjutnya, tujuan normalisasi untuk menghilang kerangkapan data, untuk mengurangi kompleksitas, untuk mempermudah pemodifikasian data. Selanjutnya, proses normalisasi 1. Data diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. 2. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Selanjutnya, tahapan normalisasi 1. Tahap normalisasi dimulai dari tahap paling ringan atau 1NF hingga paling ketat 5NF. 2. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3NF atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. 3. Urutan 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF. Selanjutnya, pentingnya normalisasi. Suatu rancangan database disebut buruk jika 1. Informasi yang sama disimpan di beberapa lokasi atau file atau catatan. 2. Tidak dapat menghasilkan informasi dengan pasti. 3. Terjadi kehilangan informasi. 4. Adanya redundan atau duplikat dari ruang untuk penyimpanan biaya data dan membuat pembaruan jauh lebih sulit. 5. Ketika membuat database atau menggunakan prosedur dekomposisi yang salah, kehilangan informasi mungkin terjadi. 6. Metode normalisasi 1 STNF, 2 NDNF, 3 RDNF, dan BCNF sering digunakan. Selanjutnya, functional dependency 1. Notasi A, B, dan B adalah atribut dari sebuah tabel. Berarti secara fungsional A menentukan B atau B tergantung pada A. Jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga sama. 2. Notasi A, AB atau A, XAB adalah kebalikan dari notasi sebelumnya. Lanjut, ini contoh tabel nilai. Selanjutnya, functional dependency dari tabel nilai. 1. NRPA nama MHS. Karena untuk setiap nilai NRP yang sama, maka nilai nama MHS juga sama. 2. Nama kul NRP A ni huruf. Karena atribut ni huruf tergantung pada nama kul dan NRP secara bersama-sama. Dalam arti lain, untuk nama kul dan NRP yang sama, maka ni huruf yang sama karena nama kul dan NRP merupakan key atau bersifat unik. 1. Nama kul ANRP. 2. NRP ani huruf.
Selanjutnya, bentuk-bentuk normal. 1. Bentuk normal tahap pertama 1 ST normal from atau 1 NF. 2. Bentuk normal tahap kedua atau 2 ND normal from atau 2 NF. 3. Bentuk normal tahap atau 3 RD normal from atau 3 NF atau 4. Boys code normal from atau BCNF. 5. Bentuk normal tahap atau PTH normal from atau PTNF. 6. Bentuk normal tahap atau 5TH normal from atau 5NF. Selanjutnya, normal pertama atau 1 ST normal from. Aturan 1. Tidak adanya atribut multi-value atau atribut komposit atau kombinasinya. 2. Mendefinisikan atribut kunci. 3. Setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Normalisasi kedua atau 2ND normal from. Aturan 1. Sudah memenuhi dalam bentuk normal ke-1 atau 1NF. 2. Semua atribut bukan kunci, hanya boleh tergantung atau faksional dependensi pada atribut kunci. Selanjutnya, jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain. Perlu ada tabel penghubung ataupun kehadiran Fourier key bagi atribut-atribut yang telah dipisah tadi. Selanjutnya, normalisasi ketiga atau 3RD normal from. Aturan 1. Sudah berada dalam bentuk normal kedua atau 2NF. 2. Tidak ada ketergantungan transitif atau di mana atribut bukan kunci tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Selanjutnya, boycott normal from atau BCNF. 1. Bentuk BCNF terpenuhi dalam sebuah tabel jika untuk setiap faksional dependensi terhadap setiap atribut atau gabungan atribut dalam bentuk X, A, Y, maka X adalah super K. 2. Tabel tersebut harus didekomposisi berdasarkan faksional dependensi yang ada, sehingga X menjadi super K dari tabel-tabel hasil dekomposisi. Lanjutan, setiap tabel dalam BCNF merupakan 3NF, akan tetapi setiap 3NF belum tentu termasuk BCNF. Perbedaannya, untuk faksional dependensi X, A, A, BCNF tidak membolehkan A sebagai bagian dari primary K. Selanjutnya, bentuk normal tahap keempat atau PTH normal. 1. Bentuk normal PTH terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk BCNF dan tabel tersebut tidak boleh memiliki lebih dari sebuah multivalued. 2. Untuk setiap multivalued dependencies atau MFD juga harus merupakan faksional dependencies atribut. Terakhir, bentuk normal tahap keempat atau 5TH normal. 1. Bentuk normal 5NF terpenuhi jika tidak dapat memiliki sebuah lossless decomposition menjadi tabel-tabel yang lebih kecil. 2. Jika 4 bentuk normal sebelumnya dibentuk berdasarkan faksional dependensi, 5NF dibentuk berdasarkan konsep join dependence, yakni apabila sebuah tabel telah didekomposisi menjadi tabel-tabel lebih kecil,
harus bisa digabungkan lagi atau join untuk membentuk tabel semula. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.